Ya, maksudnya apa hadis ini? Hadis ini dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada di antara kamu sekalian, salah satu di antara kamu apabila berwudu itu kemudian kamu sempurnakan wudunya, kemudian setelah berwudu berdoa. Nah ini nih kira-kira jenengan wis nglakoni porong iki. Setelah berwudu sempurna wudunya, setelah sempurna wudunya kemudian berdoa. Ya, doanya kenapa? Halo sahabat-sahabat semua, ini mau berangkat pengajian berbuka puasa. Sebelum buka puasa diadakan pengajian di Masjid Al-Ikhlas Pucang Gading. Ini mau berangkat, ini mengarah ke masjid ini Pucang Sari 4, berangkat pengajian bersama Nyonya ini. Nanti sama anak-anak juga ikut. Ini jalan ke arah masjid. Ini masjid sudah terlihat, acara hampir dimulai. Masuk pintu gerbang masjid, ini ada ibu-ibu yang sudah siap. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi pada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara pengajian dan buka bersama dalam Masjid Al-Ikhlas Pucang Sari dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat kepada IHC Dr. Al-Ruki MPD, yang saya hormati Bapak Ibu bersama pengajian dan buka puasa bersama Masjid Al-Ikhlas dan hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita, kenikmatan yang bagi kita, diantaranya adalah kenikmatan kesehatan, sehingga pada sore ini kita bisa berkumpul bersama. Hitungannya yang ketiga nih, alhamdulillah untuk acara pengajian dan juga puasa bersamanya. Mudah-mudahan depannya diberikan mudah kelancaran untuk pelaksanaannya. Selamat salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ketampilan beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan tadi pagi, alhamdulillah ibu-ibu dan anak-anak semangat gitu ya untuk melakukan latihan Nuzulul Quran yang akan dilaksanakan pada hari Ahad besok pada 16 Maret 2025. Nah, alhamdulillah banyak yang hadir, yang harapannya dengan persiapan nanti pelaksanaannya diberikan kelancaran mudah-mudahan. Dan sampai tadi ibu yang dari mana
meminta duluan karena kebagian data untuk mempersiapkan menu buka puasanya. Jadi kegiatannya menjadi semakin sibuk, tapi dengan Kertas lain. dan semuanya dibalas oleh Lupates. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah sore tadi ini sebelum kajian ada pembagian bansos Ramadan yang dikoordinatori oleh PKK itu untuk PKK. Terima kasih pada ibu yang sudah mengkoordinir, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada sore hari ini tadi sudah diberikan sejumlah 21 paket sembako untuk warga RW 2 Butangsari yang tergolong beberapa. Mudah-mudahan kedepannya ya, kondisi SD membantu dan kemudian kedepannya menjadi lebih baik kondisi perekonomiannya. Kemudian juga dalam pembagian itu nanti yang semangat remaja sudah diumumkan, tapi ternyata sudah mulai duluan gitu. Dan akhirnya beberapa Saking semangatnya ya. Apa itu? Anak-anak remaja tadi yang bagi baksos, Pak. Baksos ada tadi. Mulai yang baru. Ada yang nyoto pas waktu dia aku beli gitu ya. Ya ini kan versinya remaja untuk kebaikannya itu akan berbeda dengan bapak-bapak gitu. Kalau misalnya ada anak murid pakai piar, nah di sela-sela murid ada ngaji badannya, jadi silakan. Maka besok insya Allah remaja dari Selasa dan Selasa akan diagendakan buka bersama khusus untuk remaja. Nanti silakan dimanfaatkan acara itu untuk ya ngobrol-ngobrol membahas tentang kebaikan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah, versinya beda sama bapak-bapak dan apa misalnya ada jalan-jalan naik gunung atau apa, tapi yang penting ada manfaatnya gitu. Misalnya naik gunung nanti ada kegiatan yang bermanfaat, ada latihan atau ada pun alamnya. Nah itu ya bermanfaat dan di dalam masyarakat kalian sudah mulai ada kiprahnya, ada manfaatnya untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan kedepannya jadi mulai dari anak-anak mulai digiatkan untuk latihan membaca Al-Qurannya, termasuk diinisiasi untuk berani tampil menjadi MC, kemudian remajanya mulai digiatkan mudah-mudahan menjadi semakin semarak kegiatan Ramadan dan kedepannya juga kegiatan setelah Ramadan juga remaja punya peranan yang besar terhadap pelaporan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari takmir yang bisa memfasilitasi ya semoga jadi semakin semarak dan semakin makmur masjid kita didukung oleh semua warga, termasuk semua warga yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan Ramadan khususnya untuk kegiatan Ramadan Quran. Alhamdulillah untuk donasinya banyak, insya Allah nanti anak-anak juga diberikan pakaian baru untuk tampilannya dari kerudung, terus kemudian baju anak-anak yang laki-laki juga yang putra, termasuk ada surprise juga untuk bapak-bapak. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kenapa sedikit dengan kalau ini banyak waktunya yang menggunakan aplikasi. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Yang ketiga, pasien yang akan disampaikan oleh Bapak Autor Yai Haji Mabrur atau Bapak Muli yang Pakai itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah.
Amma ba'du, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, dan takmir Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita berpuasa sudah hari yang ke berapa, Bu? 9. Ya, rasanya baru kemarin sudah 9 hari. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin kita bicara tentang fadilah wudhu, ya. Ternyata wudhu itu fadilahnya atau keutamaannya luar biasa. Pertama, orang yang rajin berwudhu di yaumul qiyamah nanti wajahnya, tangannya, kakinya mencorong, ya. Kemudian yang kedua, seluruh kesalahannya akan rontok, ya, ketika basuh muka. Kesalahan-kesalahan yang ada di dalam muka kita, ya, dari muka kita, mata, telinga, hidung sudah rontok. Kemudian yang ketiga, orang yang menyempurnakan wudhu, maka seluruh kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hari ini kita masih berkait tentang wudhu, ya, karena fadilah wudhu ini ternyata luar biasa. Karena itu monggo kita rajin-rajin berwudhu. Oke ya, sekarang kita lanjut hadis yang berikut. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus sholati ba'das sholat fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, ini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah waktu itu bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah mau aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan-kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua, akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Jadi ini kira-kira kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Ibu, itu kira-kira jawabnya bagaimana, Pak, Bu? Maukah kamu, kata Rasulullah, aku tunjukkan hal-hal perkara yang bisa menghapus seluruh kesalahan dan akan mengangkat derajat kita? Kira-kira jawabnya di mana, Bu? Mau nggak? Maunya tenanan beragi. Nah, kalau tak tunjukkan terus jenengan orang iso nglakoni, orang gelem nglakoni, berarti ya maunya bohong gitu. Ya. Jadi menghapus seluruh kesalahan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa saja? Nah, ini sahabat juga menjawab sama seperti jawaban Bapak Ibu. Mau, ya, jawabnya bala, iya, siap. Ya. Bala ya Rasulullah. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, isbahul wudu alal makarih. Yang pertama adalah
menyempurnakan wudhu, menjauhi segala hal yang makruh. Ya, jadi menyempurnakan wudhu. Kemarin sudah kita bicarakan caranya menyempurnakan wudhu itu bagaimana. Ya, itu yang pertama, menyempurnakan wudhu. Lalu yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkahnya menuju ke masjid. Nah, berarti untuk apa ini? Sholat berjamaah. Makanya ini beruntung janjane sing omahe adoh. Ya, yang rumahnya jauh. Tapi sejauh-jauhnya rumah di Pucang Sari menuju ke masjid kira-kira berapa langkah? Atau berapa kilometer? Sing paling adoh sing ndi? Sing paling adoh kuwi Pucang Enom. Pucang Enom ke sini berapa kilo, Bu? Bu Larti ini, mana Bu Larti tadi? Ya. Bu Larti ya. Kuwi paling adoh kuwi. Pirang kilo, Bu? Setengah mawon ora ono. Ya wis setengah wis lah, karo sedulur dhewe masa ya yang-yangan barang. Jadi itu setiap langkah kita itu dihitung pahala, Masya Allah. Ya. Makanya dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sahabat yang minta, ya Rasul, saya tak punya rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi, ya Rasul. Saya tak pindah ke rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Apa jawaban Rasul? Tidak usah. Semakin rumahmu jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya. Setiap langkah pahala. Makanya beruntung nih yang rumahnya jauh dari masjid, tapi mau ke masjid. Nah, itu loh yang angel ini kuno. Rumahnya jauh dari masjid, tapi mau ke masjid. Lalu rumahnya jauh, aku mau aduh Pak, podo wae. Mending sing cedak tapi gelem neng masjid. Nah, sing paling pahalanya situ malah saya. Karena apa? Karena jarak rumah ke masjid cuma 4 langkah. Iya terus nyebrang tok. Lumayan sih gelem rajin nang masjid. Ini males nang masjid piye terus. Pak Ahmad azan Allahu Akbar walah ben wala Pak Ahmad kowe ana sing ngisi masjid lho misale. Waduh payah gitu. Ya. Jadi itu ya, pertama apa tadi? Nek kepengen kesalahannya dihapus, lalu yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah, yang pertama apa? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua melangkah menuju ke masjid. Nah sekarang yang ketiga. Nah ini yang ketiga sing rada angel iki. Sing rada abot ora angel. Wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Kira-kira pengertiannya begitu. Begitu selesai sholat, misalnya sholat asar, jenengan menunggu waktu sholat maghrib. Maghrib selesai, menunggu waktu sholat isya. Sholat isya selesai, panjenengan menunggu waktu sholat subuh. Sholat subuh selesai, menunggu waktu sholat zuhur. Sholat zuhur menunggu waktu sholat asar. Nah, pertanyaannya Pak, ngono berarti kudu nang masjid terus Pak. Nah, orang usah kerja. Maknanya bukan begitu. Panjenengan begitu selesai sholat asar, panjenengan diniati saya sedang menunggu waktu sholat maghrib. Niat yang penting ini. Tapi kalau begitu masuk waktu maghrib, jenengan ya ke masjid. Itu loh masalahnya. Jadi ini pentingnya pada niat. Begitu selesai sholat maghrib, jenengan niat ngenteni sholat
Isya. Walaupun panjenengan mungkin nulis ya ora apa-apa. Tapi begitu ada suara azan, bahkan sebelum panjenengan sudah datang ke masjid itu. Begitupun sholat isya, begitu selesai sholat isya, panjenengan niati, saya niat ngenteni waktu sholat subuh. Beno saat ngenteni jenengan ya turu barang. Tapi niatnya aku ngenteni sholat subuh, bersubuh ngenteni sholat zuhur, berzuhur ngenteni sholat asar. Nah, ini berarti intinya di apa, Bu? Niatnya. Tapi orang yang cukup niat, begitu sebelum masuk waktu, nek iso panjenengan segera datang ke masjid. Itu jenenge ngenteni. Nah, ini jadi pantas orang itu akan diampuni seluruh kesalahannya, kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kiai saya dulu itu sering begini, waktu di pesantren itu dikon sholat jamaah 40 hari, insya Allah hajate kabul gitu loh. Nah itu kiai-kiai dulu kalau memberi nasihat, memberi apa ya, jimatnya itu dengan apa, Bu? Sholat 40 hari terus berjamaah, ora taulet berjamaah. Kira-kira siapa ya nek kene sing wis biasa ngono kuwi? Pak Ahmad 40 hari lebih Pak ya. Nah, insyaallah ya sholat jamaah terus. Itu Masya Allah. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya diampuni oleh Allah. Ini kira-kira bisa melakukan apa mboten, Bu? Sekarang sudah tahu ilmunya. Nah, sawis-sawis ngerti bisa melakukan apa mboten. Tadi syaratnya hanya 3 kok. Hanya 3. Pertama apa? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, melangkah menuju ke masjid. Lalu yang ketiga, selalu menunggu waktu sholat. Selalu menunggu waktu sholat. Masya Allah ini. Panjenengan iso nglakoni jos itu. Diangkat derajatnya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu hadis lagi. Wa'an Umar bin Khattab. Ini hadis dari Umar bin Khattab. Hadis itu semuanya dari Rasulullah, cuma melewati Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini ya. Wa an ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddahu fayablughu aw fayusbighu al-wudhu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyi babin min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim wa rawahu Tirmidzi. Nah, ini langsung saja maksudnya apa hadis ini. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada di antara kamu sekalian, salah satu di antara kamu apabila berwudu itu kemudian kamu sempurnakan wudunya, kemudian setelah berwudu berdoa. Nah ini nih kira-kira jenengan wis nglakoni apa urung iki? Setelah berwudu sempurna wudunya, setelah sempurna wudunya kemudian berdoa. Ya, doanya kenapa? Ayo coba sekarang saya tuntun. Doanya ini setelah wudu menghadap ke kiblat sambil
mengangkat kedua tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di dalam hadis lain ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Penapal dereng. Yo bareng-bareng yo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Apa fadilahnya, apa keuntungannya orang yang wudhu, kemudian wudhunya disempurnakan, selesai wudhu menghadap kiblat, berdoa seperti doa yang sudah kita baca tadi. Apa keuntungannya? Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Allah akan membuka pintu surga 8. Pintu surga yang 8 pintu surga itu terbuka untuk kita. Masya Allah. Ya. Kemudian yadkhulu min ayyiha sya'a. 8 pintu surga dibuka, kemudian kita dipersilakan untuk masuk pintu mana yang kita kehendaki. Masya Allah. Ya, pengen apa mboten Bu? Padahal ini gampang men iki ora kangelan iki. Gampang kan? Syaratnya menurut tadi menyempurnakan wudhu, yang kedua membaca doa setelah wudhu. Nah, Allah akan membukakan 8 pintu surga dan kita dipersilakan untuk memilih surga mana, pintu surga mana yang akan dimasuki. Kurun apa mboten? Nah, iso nglakoni napa mboten? Lane nek bar wudu berdoa ya, wudunya disempurnakan, habis itu berdoa. Ayo, penapal dari doane wae. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amun apa? Orang sing wis biasa ya apal. Nek urung biasa ya diapalke. Anak-anak apal sudah Jadi sudah hafal belum? Doa setelah wudhu. Ya sing hafal sapa? Kamu hafal, Dek? Kayak hadiah. Ya. Ayo siapa yang berani? Ayo. Siapa yang berani? Kamu berani, Dek? Alisa. Ayo sini, kamu hafal wajib.
Doa setelah wudhu. Ayo. Nggak berani. Ayo. Siapa yang berani? Hadiah. Ayo. Ya, sini. Ayo anak-anak. Ayo doa setelah wudhu. Nah ini dia. Ayo kayak apal tenan pora. Ayo coba. Ini putranya Pak doa apal. Yo. Minal mutar. Terus birahmatika. Wah, jos pintar ya. Hadiahnya nanti enggak saya bawa soalnya ya, nanti tak kasih ya. Alhamdulillah ya. Putranya Manu ya. Ya, sip pinter ya. Yo. Oh iya. Sini. Mau dikasih hadiah ini. Difoto. Ya, sini selamat dulu. Selamat ya. Alhamdulillah. Ya. Yang lain ada enggak yang pinter? Yang sudah hafal doa sehabis wudhu. Nah, ini tadi dari takmir. Nah, nanti dari saya. Ayo, siapa lagi anak-anak terutama. Ya, kamu. Ya, sini. Ya. Berdiri. Latihan dapat. Berdiri. Nah. Ya, doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu dulu. Wahdahu la syarika abduhu alni dina waj'alni minal kirin waj'alni min sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah apal ya. Sip ya, hadiahnya nanti ya. Karena orang tak bawa gitu. Oh, ini malah tiga menanya itu amplopnya akeh takmir nih. Difoto. Nah. Sip. Selamat ya. Oke. Ibu-ibu apa sudah hafal semua? Ayo kita ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini diamalke ya, diamalke Bapak Ibu supaya ilmunya manfaat. Okay. Baik, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Tinggal 4 menit lagi ya.
Penutupan dari MC. Oh iya, ini penutupan dari MC. Kemudian silakan disiapkan ini minumnya ya. Oke, silakan. Saya kira ini dari saya mudah-mudahan manfaat ya. Jadi yang kita bacakan tadi itu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rawinya semuanya sahih karena dari Imam Muslim. Imam Muslim itu ahli hadis, hadisnya sahih urutan kedua setelah Imam Bukhari. Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Ada kitab hadis namanya Kutubus Sittah, 6 kitab hadis dari perawi-perawi hadis yang sahih-sahih itu. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meda yang sudah berkenan jadi MC. Untuk selanjutnya nanti disiapkan ya. Kalau kemarin yang ini sudah mulai itu sudah berani ya. Sudah kalau untuk analisisnya ini diberi hadiah dari masjid ya. Ya, ini hadiah khusus untuk MC ya. MC yang dewe, Master of Ceremony. Oh ya, selamat ya. Apik, serba ini Pak. Sudah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memasuki waktu maghrib. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, nanti setelah sholat maghrib terus kita lanjutkan untuk buka bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak se-RW 17 Pucang Gading. Kita lanjutkan, terima kasih. Ini setelah sholat maghrib, ibu-ibu dan bapak-bapak pada makan besar untuk berbuka puasa. Dilakukan setelah sholat maghrib. Dari bapak itu ada Bapak Kiai, remaja dan bapak-bapak.
Ini antrian mengambil makanan, mengambil makan besar. Monggo Bu. Ini antri. Ya. Acara sudah selesai untuk pengajian dan buka bersama. Terima kasih RT 05 yang telah menyediakan konsumsinya, dan semoga terinspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.